Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel YouTube Mentor Keuangan berisi tips dan trik perencanaan keuangan pribadi dan keluarga untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Mentor Keuangan. Oh ya, jangan lupa komen juga, supaya kita bisa diskusi. Kalian bisa loh konsultasi gratis di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat video terbaru apa sih dari Mentor Keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, Ya, terima kasih Pak Taufik. Ternyata banyak ya yang harus kita perhatikan. Kita harus hitung bocor-bocor ya. pengeluaran, kemudian prioritas untuk dana darurat dan lain sebagainya. Kita sudah punya pertanyaan banyak banget, Pak. Kita akan mulai dari Ibu Yulia di PHM. Untuk dana liquid lebih baik mana? Menyimpan dalam bentuk uang di bank atau dalam bentuk emas? Sedangkan untuk investasi lebih baik dalam bentuk rumah atau tanah. Terima kasih. Silakan Pak. Atau di bank. Oke. Investasi lebih baik dalam bentuk emas atau liquid? Dana darurat atau lebih bagus bank? mana? Ditaruh di bank atau emas? Tadi kayak mungkin ini baru gabung belakangan kali. Jadi ya betul. uang tabungan di bank atau di emas itu bisa menjadi instrumen untuk menempatkan dana darurat. Syaratnya 3 tadi kan, harus liquid, harus aman dan mudah diakses. Nah, kedua instrumen tadi itu cukup memenuhi syarat untuk sebagai dana darurat. Tapi kalau ditanya lebih baik mana, nah kita bandingin aja dari sisi likuiditas, uang tunai di bank, di tabungan atau emas. Kalau uang di bank pasti udah pasti liquid kan, ya udah liquid. Kalau emas mau nggak mau kita harus keluar dulu ke toko emas ya untuk menjual. Nah, jadi dari sisi likuiditas udah pasti menang yang ini dulu, yang apa? Bentar, saya hapus dulu. Ya. Ini ada teman-teman yang chatting nggak kedengeran nih katanya Mbak. Tahu deh. Ya, silakan tim teknisnya deh. Jadi dari sisi likuiditas lebih bagus uang tunai Bu dibandingkan emas, karena kalau emas kita harus keluar dulu cari orang atau toko yang mau beli. Kalau dari sisi akses, mudah diakses ya, kalau uang tunai ditaruh di bank kita cukup pakai ATM. Kalau emas naruhnya di rumah juga gampang, tapi mau nggak mau kan harus jual keluar dulu. Lalu ada satu lagi syaratnya adalah aman. Dari sisi keamanan seperti apa? Kalau Ibu taruh uang tunai di rumah atau emas di rumah juga, nah ada kemungkinan lupa, ada kemungkinan kecurian misalnya seperti itu. Tapi kalau Ibu taruh uang di bank udah pasti itu aman. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, ya udah pasti lebih liquid yang uang tabungan di bank. Namun, nah ini ada namun lagi. Namun kalau uang tabungan di bank itu kan hanya, ini orang yang peduli dengan returnnya ya, hanya 3 atau 4% lah per tahun tabungan di bank. Kalau emas, dia akan ngikutin inflasi. Bahkan tiba-tiba untuk sekarang emas itu harganya naik sangat tinggi. Jadi tidak ada salahnya juga Ibu tempatkan dana darurat itu dalam beberapa layer. Misalnya uang tunai sekian persen, emas sekian persen, reksadana pasar uang sekian persen. Seperti itu. Lalu pertanyaan keduanya adalah investasi bagus di emas atau di bank. Nah, kalau saya cenderung mengatakan emas dan uang di bank itu bukan investasi, Bu. Itu lebih ke kita menabung aja. Kalau naruh uang di bank itu nabung, kalau kita pakai emas itu sebagai lindung nilai, karena nilainya cenderung akan mengikuti inflasi. Jadi nggak akan terjadi nilai yang sangat wah, kecuali sekarang ya seperti ini. Tapi wah nanti bisa jadi emas itu akan turun lagi.
Kalau dolarnya kita turun, rupiah kita naik, dolarnya turun lagi. Seperti itu. Sangat fluktuatif. Jadi kalau investasi itu saya cenderung mengatakan investasilah di obligasi negara misalnya, di bisnis, di properti, atau di saham gitu. Oke. Ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini dari Ibu Hasti, legal di PHE. Oke. Bagaimana cara mengelola cash flow pada saat pandemi? Sebagaimana diketahui pada saat ini beberapa harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, cara mengelola cash Kemudian flow investasi saat yang paling pandemi, ideal tadi, di pandemi seperti ya. apa? Ingat kalau saham kan mengalami penurunan. Mau nggak mau, gitu, Bu Hasti harus bisa petakan mana kebutuhan yang paling utama atau paling prioritas lah untuk Bu Hasti. Jadi ini dengan cara rebudgeting tadi. Jadi harus dilihat pendapatannya, pengeluarannya apa aja, seperti itu ya. Jadi jangan sampai, yang utama adalah jangan sampai cash flow-nya Bu Hasti defisit. Nah, defisit itu adalah bisa dibilang bencana awal dari keuangan. Kalau sampai defisit, pasti kan Bu Hasti harus tutupin tuh defisitnya. Pertama ambil dari tabungan. Kalau tabungan udah habis, ambil dari investasi. Dari investasi udah habis, jual aset. Dari jual aset habis, pasti utang. Seperti itu. Jadi mau nggak mau, yang harus dilihat pertama kali adalah cash flow-nya, defisit atau surplus. Nah, kalau sampai Bu Hasti temukan ada defisit, nah itu udah harus langsung lakukan rebudgeting. Hapus pengeluaran yang tidak perlu, atau kurangi standarnya, kurangi jumlahnya. Seperti itu. Lalu invest apa yang paling ideal di saat ini? Kalau sekarang invest yang paling ideal, stay cash dulu. Jangan invest apapun. Kecuali Anda sudah mulai berinvestasi sejak bertahun-tahun yang lalu atau sudah lama. Ya. Kalau Anda sudah mulai invest sejak 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu melihat kondisi seperti ini, pasti Anda akan langsung lihat, wah ini justru ada peluang. Ini justru lagi harga diskon semua nih di saham, di obligasi gitu. Seperti itu. Tapi kalau invest apa ya, mungkin saya harus nanya lagi ke Bu Hasti, tujuan investasinya buat apa nih gitu. Kalau buat sebentar lagi, misalnya 2 tahun lagi Bu Hasti mau masukin anaknya ke SMP atau SMA, ya nggak usah investasi, cukup taruh tabungan atau deposito aja. Tergantung horizon waktunya. Gitu, Bu. Speaker, kecilkan. Oke, udah kecil. Oke. Baik, mungkin sebelumnya Pak Taufik boleh minta tolong dikecilkan speakernya karena katanya sih agak gema, Pak. Ya. Oke. Ya, kita akan mulai lagi ya, Pak. Pertanyaannya, ini dari Ibu Titis di SA Retail Bandung. Ya, kalau udah 12 kali pengeluaran. Bagaimana cara hitung dana darurat yang tepat? Selama ini yang saya praktekkan dana darurat itu 12 kali pengeluaran bulanan tanpa perhitungan faktor lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Dalam menentukan berapa jumlah dana darurat ya, itu patokannya saya biasa pakai dari statusnya, masih single, atau udah menikah, udah punya anak atau belum. Gitu. Tapi yang jelas jumlahnya mulai dari 3 atau 6 bulan. 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Bukan dari pendapatan ya, tapi dari pengeluaran. Jadi kalau pengeluarannya sebulan 10 juta, kalau masih single, cukup sediakan 30 juta di dana darurat. Kalau sudah punya anak, udah menikah, masukkan di dana darurat itu paling tidak 60 juta rupiah. Nah, kalau di masa krisis seperti ini, saya sarankan jumlahnya dilipat 2-kan. Jadi kalau tadi hanya punya 6 bulan, kemarin baru dapat tambahan lagi bonus THR segala macam, masukin tabungan dulu aja. Jangan dipakai buat yang lain.
perkuat dana daruratnya dulu sampai 12 kali. Kalau sudah 12 kali itu insya Allah udah aman. Jadi taruhlah misalnya dalam bulan depan sama sekali nggak ada pendapatan, maka dalam setahun Anda masih punya spare dana Mas, untuk melanjutkan hidup begitu. 12 sudah bagus, sip. Udah oke. Udah oke. Ya. Oke. Berarti 12 itu udah oke ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tutik Azharia, retail marketing. Iya, iya. Bagaimana cara mendapatkan aset produktif sebagai pekerja yang tidak mengganggu tugas utama kantor dan dapat sekaligus sebagai persiapan usaha pensiun? Nah, beliau mungkin kayaknya pengen dapat aset produktif lagi nih, Pak. Gimana, Pak? Utama kantor. Nah, aset produktif itu kan memang aset. Jadi ada aset produktif, ada aset yang tidak mengganggu tugas utama kantor. Aset personal itu adalah aset yang kita gunakan sehari-hari nih. Contoh rumah tinggal atau mobil untuk pergi ke kantor ya, segala macam. Kemudian ada aset konsumtif. Aset konsumtif ini yang ya langsung apa ya? Ya contohnya misal kulkas lah gitu. Langsung pakai jam tangan Anda yang harganya 50 juta itu konsumtif itu. Menunjukkan waktu aja kan. Mau pakai harga jam yang berapa gitu kan sama juga. HP gadget misalnya, gadget mahal itu konsumtif. Nilainya nggak naik dan fungsinya ya untuk sebatas komunikasi. Kecuali gadgetnya Anda gunakan untuk berbisnis dan lain lagi. Nah, lalu satu lagi aset produktif. Aset produktif ini nilainya meningkat terus dari waktu ke waktu. Ya. Nah, contoh aset produktif yang tidak mengganggu pekerjaan kantor ya. Bagaimana mendapatkannya? Nah, ini sebenarnya apa ya? Ini harus ngobrol lebih dalam nih sama Ibu nih. Yang jelas kalau aset produktif itu kan nilainya meningkat, misalnya contoh rumah ya, rumah tapi kita sewakan, kita koskan, kita kontrakkan, itu produktif. Apakah itu mengganggu waktu Ibu? Nah, dalam mengurusnya mudah-mudahan, nah ini macam-macam karena ada orang Pertamina juga punya kos-kosan banyak ya, dia bisa bagi waktunya seperti itu. Aset-aset lain apalagi produktif, misalnya saham Ibu tinggal beli di awal sekali, lalu tinggal tunggu tiap berapa bulan ada pembagian dividen, lalu nilainya juga kalau meningkat seperti itu. Apakah itu mengganggu? Nah, saya terus terang nggak bisa memberi saran yang pasti nih ya. Karena mengganggu atau tidaknya itu yang tahu kan Ibu sendiri menanya. Tapi yang jelas dalam memenuhi tujuan keuangan Ibu mau nggak mau kan memang harus investasi di aset yang produktif tadi. Nah, investasi yang paling cocok untuk Ibu adalah investasi yang Ibu paling tahu mekanismenya seperti apa. Mekanisme seperti apa? Misalnya rumah kos gitu. Ibu paling tahu cara mengelola rumah kos. Ibu tahu risikonya seperti apa. Termasuk risiko mengganggu pekerjaan utama Ibu. Nah, gitu. Investasi yang baik ya tentu yang tidak mengganggu pekerjaan utama Ibu. Karena tanggung jawab kita kan pasti di kantor ya. Jadi investnya apa? Itu bisa sangat bermacam-macam, Bu. Mulai dari rumah, bisnis, saham, dan lain-lain. Itu akan banyak sekali variasinya. Tapi yang jelas Ibu harus paham mekanisme instrumen investasi yang Ibu pilih tersebut, jangan sampai mengganggu. Ini saya nggak bisa menjawab mana yang paling cocok. Yang jelas Ibu harus telah lagi mekanisme bagaimana instrumen itu bekerja, sehingga Ibu tahu apakah ini akan mengganggu Ibu atau tidak. Gitu. Baik, ya. Oke, baik. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya, pengeluaran masing-masing juga. Oke. Oke, ini dari Bapak Lukmanul Hakim, RU3. Assalamualaikum, izin bertanya. Mohon pencerahannya bila saya menerapkan sistem keuangan non-riba
Jadi kalau pengelolaan sebaiknya non-riba, seperti apa ya Pak? Dalam tapi skenario bukan berarti yang keuangan sedang satunya kesulitan konversi dari riba sekarang. full, enggak lah. Nah, baiknya untuk menjaga tetap stabil dan Jadi Pak, produktif, apalagi pandemi apakah corona dia ini belum riba tahu kapan atau berakhirnya. tidak gitu ya? Terima kasih. Itu konsepnya sama aja. Artinya Bapak tetap harus menetapkan tujuan keuangan, menggather data aset, lalu menganalisa datanya, kemudian membuat perencanaan, eksekusi, dan kemudian monitoring. Nah, perbedaan dia apakah harus riba sesuai syariat ya? Apakah sesuai syariat itu kebanyakan di mana Anda menempatkan investasinya, di mana Anda menempatkan dana daruratnya, di mana Anda melakukan mekanisme asuransinya, seperti itu. Kemudian juga penetapan tujuan-tujuan keuangannya. Contoh, misalnya tujuan keuangan. Kalau di syariah, maka harta, jadi konsep harta itu hanya sebagai tools. Tujuan Bapak pasti ke atas, ke surga. Nah, harta itu hanya kendaraan kita. Kita kan nggak bawa harta kita mati kan, kecuali harta itu kita gunakan untuk hal-hal yang mendukung pencapaian kita nanti ke surga. Misalnya kita sedekahkan, kita wakafkan, kita gunakan untuk pendidikan anak, kita gunakan untuk kesejahteraan ahli waris nanti. Itu konsep-konsep tujuan keuangan di syariah. Jadi nggak ada kita, saya pengen punya rumah, nggak. Tapi saya pengen menyediakan tempat tinggal untuk keluarga saya. Saya pengen masuk surga, maka saya harus haji, misalnya. Maka tujuan keuangan penempatan dan haji itu menjadi yang paling utama. Bagaimana investasinya? Investasinya tentu di instrumen-instrumen yang sesuai syariah. Di saham syariah boleh, di obligasi syariah boleh. Bapak taruh di logam mulia juga nggak apa-apa. Ya. Untuk asuransi gimana? Bapak bisa ikut asuransi syariah. Kalau Bapak pun ternyata tidak nyaman dengan mekanisme asuransi syariah, maka dana darurat itu pun sebenarnya suatu bentuk proteksi asuransi Anda. Proteksi Anda selama setahun ke belakang. Ke depan apa belakang ya? Ke depan. Setahun ke depan. Nah, dana darurat 12 bulan ke depan, begitu. Seperti itu. Jadi hanya perbedaannya hanya di instrumen-instrumen Anda menaruhnya. Investasi di mana, asuransinya di mana, tujuannya apa, seperti itu. Ini panjang nih, nanti mending konsul aja. Udah lanjut. Seperti itu, Pak. Betul. Bisa. Di saham pun sudah ada Jakarta Islamic Index. Jadi saham-saham syariah itu apa aja. Kalau Anda invest di saham tersebut, insya Allah sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah. Boleh. Walaupun belum 100%, berarti nanti tergantung tapi itu kendaraannya tuh yang syariah gitu ya. Menjauhi cara-caranya. Wih. Baik. Betul. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Ini dari Nurandani, PHI. Intinya begini, Pak. Kalau saya punya cash 1M, apa yang sebaiknya saya lakukan? Keadaan saya sekarang sudah haji, sudah ada dana sekolah, sudah punya usaha. Silakan, Pak. Tapi saham juga turun semua sekarang. Mau diapain? Itu akan saya kembalikan ke Ibu. Ibu punya tujuan apa? Gitu. Ibu sudah punya semua nih, udah punya haji, alhamdulillah udah, pendidikan anak sekolah udah, usaha udah punya, saham udah. Ibu mau apa lagi? Nah, kalau udah kayak gini, biasa kita ngomong piramida perencanaan keuangan. Yang paling awal yang harus di state adalah pondasi paling awal adalah cash flow dan dana darurat. Setelah itu proteksi. Kalau proteksi Ibu sudah terpenuhi, artinya kalau misalnya Ibu misalnya sebagai penyandang nafkah utama nih, terjadi sesuatu, musibah, ahli warisnya bagaimana? Sudahkah Ibu mengajari para ahli waris bagaimana membagi waris dengan tepat? Ilmu faraid. Ya, kalau orang Islam pasti pakai hukum Islam. Kalau orang non-Muslim hukum perdata. Kalau yang lain ada juga pakai hukum adat bisa. Lalu setelah tujuan keuangan, menyiapkan dana hari tua. Ibu nih kemungkinan masih bekerja, kemungkinan lah, karena masih bisa ikut ini kan.
apakah tabungan ibu, dana ibu untuk menjalani masa pensiun nanti sudah cukup atau belum? Begitu. Apakah 20 tahun lagi ke depan sudah cukup? Tabungan ibu ada berapa? Kira-kira dengan tingkat inflasi tiap tahun sekian, dan kebutuhan ibu per tahun sekian, apakah cukup atau tidak? Silakan dinilai. Kalau itu pun sudah cukup, maka lanjut ke yang terakhir, yaitu legacy planning. Jadi ibu akan mewariskan apa ke ahli waris ibu atau ke masyarakat. Siapa tahu uang 1 miliarnya bisa disedekahkan, diwakafkan. Silakan. Betul. Jadi kadang Mbak Krisna bukan tujuan keuangan, saya kadang suka pakai namanya tujuan hidup. Jadi hidup ini mau ngapain? Pasti hidup ini bukan mau punya rumah, punya mobil kan? Pasti. Ada yang lain lah. Oke, berarti tergantung tujuan hidupnya mau ngapain ya Pak sekarang? Apa tuh? Menahan keinginan. Iya nih, sama. Bahkan saya yang perencana keuangan juga kadang-kadang terjebak. Oke, ini dari Febri. Nah ini problem semua orang nih Pak. Bagaimana cara menahan keinginan, terutama jika ada iming-iming cashback di online shop? Coba Pak. Jadi kebutuhan versus keinginan. Biasanya yang saya lakukan gini, kalau untuk barang-barang tertentu ya, yang terutama juga yang harganya cukup mahal gitu ya, saya biasa nanya lagi, emang kalau saya nggak beli ini, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Gitu. Apakah hidup saya akan hancur? Apakah pekerjaan saya akan terbengkalai, apa susah gitu? Apakah kehidupan di rumah anak-anak akan makin seneng atau enggak gitu? Ya seperti itu. Kalau itu udah ditanyain, terus jangan beli lagi, jangan langsung dieksekusi itu belanjanya. Tunggu dulu sehari 2 hari. Kira-kira masih pengen nggak sih beli itu? Gitu. Ya. Kalau masih pengen, tanya lagi. Ini kira-kira kalau saya beli, emang apa yang terjadi sih dengan saya gitu? Kalau saya nggak beli, kira-kira aku gimana sih? Itu bedanya kebutuhan sama keinginan. Misalnya kalau Mbak Krisna hari ini tanya, harus beli makan sesuatu lah. Kalau aku nggak beli makanan ayam goreng ini kira-kira ya, aku mati nggak sih gitu? Kan nggak juga. Aku bisa beli makanan yang lain gitu. Kalau aku nggak beli kulkas ini, kalau aku nggak beli kulkas ini segera, maka makanan di rumah dan juga anak-anak akan beku, cair dan susah menyimpan makanan. Itu bisa jadi menjadi suatu kebutuhan. Maka itu harus dipenuhi. Tapi kalau hanya sekedar untuk memenuhi cashback yang sekian itulah ya, harus ditanyain lagi itu. Kira-kira memang perlu nggak sih barangnya? Jadi jangan fokus ke cashbacknya. Karena misalnya Anda ada cashback berapa? 10.000. Ya, saya nggak tahu nih cashbacknya berapa, 10.000, 100.000 kalau lumayan. Kalau cashbacknya, misalnya harga barangnya 10 juta, 5 juta deh. Kemahalan ya, 1 juta. Juta. Misalnya harga barangnya 1 juta. Terus ada cashback 100.000. Nah, 10%. Tapi kan Anda tetap keluar 900.000. Nah, 900.000 ini sebenarnya kan bisa Anda gunakan untuk, ya kalau Anda masih punya kebutuhan dana darurat, Pak, coba. Ya jangan belanja itu dulu lah, dana daruratnya dulu dipenuhin. Seperti itu. Ya itu salah satu cara menahan. Jadi Anda harus tetapkan dulu prioritas tujuan Anda di masa pandemi ini. Kalau dana daruratnya belum cukup, sebaiknya untuk yang melihat-lihat online shopping itu dikurangi dulu lah. Gitu. Matiin dulu, uninstall kalau perlu. Ya. Iya. Needs versus want-nya harus dikritiskan lagi lah. Ya, dimatiin dulu ya Pak ya. Karena balik lagi tuh mindset kita juga sih ya. Karena ya 10% rasanya kok lumayan, padahal sebenarnya 900.000 ya gede juga gitu. Oke.
Begitu. Baik. Oke, ada pertanyaan dari Waduh, Dika PEC. saya Nah, ini kebetulan banyak bukan yang pakar nanya juga nih properti Pak sih. terkait dengan Jadi properti. saya nggak tahu Apakah ke bijak pada depan masa properti ini bakal membeli seperti rumah? apa. Nah, bagaimana Pak? Cuman Proyeksinya rumah, kalau terus Anda memang kira-kira masih bagus nggak buat ada investasi? kebutuhan untuk Katanya sih soalnya membeli harganya ada yang rumah, turun gitu kan. ya Baik, itu silakan. disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau memang sudah butuh, lagi ada penawaran dan kemudian cocok, ya silakan dilanjutkan. Yang mungkin perlu hati-hati adalah yang beli rumah atau properti untuk tujuan investasi. Jadi misalnya rumah kedua, atau ini mau beli ruko atau mau beli tanah. Saya sih terus terang nggak begitu paham ke depan bakal seperti apa properti. Cuman memang kalau beli properti pasti yang ditanya, yang harus dikelola pertama, yang harus menjadi faktor adalah pertama lokasi, kedua lokasi, dan ketiga lokasi lagi. Seperti itu. Saya kebetulan tidak bisa menjawab ini. Saya nggak tahu ke depan seperti apa properti, tapi saya biasa kembalikan kepada klien, kepada penanya, kebutuhan Anda untuk membeli properti apa. Kalau memang untuk rumah tinggal, pastikan udah sesuai dengan budget dan kemampuan cash flow untuk misalnya membayar cicilan seperti itu. Tapi kalau untuk tujuan investasi, Anda juga harus pastikan beli rumah itu, beli ruko itu akan cuma beli sekali lalu dijual nanti, atau dibeli untuk diambil recurring income-nya. Nah, kalau ada recurring income, maka Anda pasti akan mengeluarkan biaya perawatan. Sesuaikan juga dengan cash flow-nya, seperti itu. Iya, kayaknya nanya pakar properti deh, jangan nanya saya. Oke. Jadi kalau untuk properti kita harus masih lihat-lihat lagi nih Pak ya, proyeksinya seperti apa. Oke, ini masih banyak banget pertanyaan, kita coba jawab lagi. Ini dari Chania LCC. Ini banyak juga pertanyaan yang dari teman-teman yang lain terkait dengan proporsi dana dari gaji yang harus digunakan untuk investasi dan dana darurat. Ini berapa sih sebenarnya idealnya proporsi yang harus kita sisihkan gitu Pak? Ya, karena setiap orang kondisi keuangannya pasti beda-beda, kondisi keluarganya beda-beda, jumlah anggota keluarganya beda, dan emergency fund, kebutuhan keuangan juga beda. Nah, dari gaji berapa persen untuk masing-masing proporsinya ya? Saya biasa pakai rumus 10, 20, 30, 40. Itu selalu saya pakai rumus dasar itu. Jadi 10% adalah untuk sosial sama agama. Misalnya untuk sedekah, untuk bayar zakat, untuk sumbangan, ya, itu 10%. Lalu yang 20% untuk tabungan dan investasi. Nah, dana darurat sama investasi ini masuk di sini, di 20%. Nah, itu udah 30. 30 berikutnya adalah untuk cicilan utang kalau ada. Ya, cicilan utang 30%. Dan terakhir 40% untuk konsumsi. Nah, jadi 10 sedekah agama sosial, 20% tabungan investasi, 30% cicilan, 40% konsumsi. Tapi apakah akan selalu seperti ini? Tidak. Kalau Mbak Krisna nggak punya cicilan utang, otomatis 30%-nya hilang dong. Nah, mau di kemana nih 30%-nya? Mau dibuat tabungan investasi? Boleh. Mau digedein sedekahnya boleh, mau digedein konsumsinya pun juga boleh. Ya, akan tergantung ke kondisi masing-masing. Kalau misalnya ternyata 20% untuk tabungan investasi itu belum cukup, maka bisa Anda geser 40%-nya dikecilin malah. 40%-nya jadi 30. 10%-nya masukin ke tabungan sama investasi. Jadi, tapi coba Anda, untuk teman-teman yang belum pernah coba ngitung ya, coba dirasiokan 10, 20, 30, 40 ini belum. Bisa dimulai dari situ. Nanti kalau udah cukup nyaman, ya berarti udah cocok kayak gitu. Kalau ternyata ditemukan proporsinya gedean di mana konsumsinya sampai 60%, nah itu dilihat lagi budgetingnya seperti apa. Ya.
Kopinya dikirim ke rumahnya dia sendiri, nggak ke kita. Ya. Wah, ini udah perencanaan keuangan juga ini. Iya, mungkin karena bocor-bocor ngopi tadi kali, Pak. Betul, seperti itu. Itu stainless generation tuh bisa jadi masuk ke pos yang pertama, Mbak. Jadi kalau kita harus bantu berarti orang tua, balik lagi ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Jadi karena ada juga nih yang sandwich generation di mana kita harus bayarin orang tua ya kan, Pak? Atau atau saudara-saudara kita, jadi itu juga pengeluaran juga yang nggak bisa kita hindari ya. Baik. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Fadilah di RU5. Nah, ini ngomong-ngomong tentang dana hari tua. Dana hari tua yang ideal itu seperti apa sih yang kita harus siapkan? Ada batas bawah atau batas atas? Bolehkah kita mengambil batas dari UMK dengan asumsi kenaikan 1,3% per tahun? Nah, saya nggak tahu nih angka dari mana. Coba silakan. Itu akan kembali kepada proporsi pengeluaran Ibu, Mbak penanya tadi. Jadi gini, dana hari tua setiap orang itu juga akan berbeda. Biasanya yang sudah biaya hidup seseorang pada saat pensiun itu tidak akan jauh dari pengeluaran terakhirnya. Misalnya usia saya deh, saya usianya udah 55 tahun, udah mau pensiun nih. Pengeluaran saya per bulan sekitar 10 juta. Maka pada saat pensiun itu nggak akan jauh juga dari situ, paling sekitar 80% turun, menjadi 80%. Menjadi 8 juta per bulan. Itu yang umum terjadi. Nah, artinya saya harus menyiapkan 8 juta rupiah itu untuk digunakan selama misalnya usia harapan hidup. Saya biasa gunakan asumsi mungkin sampai 75 tahun atau 80 tahun usia harapan hidup. 8 juta per bulan digunakan selama 20 tahun dengan tingkat inflasi sekian. Nah, itulah dana pensiun yang harus disiapkan. Nah, kalau tadi Mbak siapa sih tadi namanya? Mbak Fadilah. Mbak Fadilah harus bisa tentukan jumlah komposisi pengeluaran pada saat pensiun nanti. Berapa kira-kira? Itu bisa disimulasikan. Tentu memang nggak akan ya kita kan nggak tahu ya 20-30 tahun lagi pengeluaran seperti apa. Tapi yang pasti jangan sampai masih punya cicilan utang. Ya, itu harus sudah habis pada saat pensiun. Kemudian SPP anak kemungkinan sudah selesai karena anaknya sudah kuliah, sudah dewasa semua. Paling enggak juga kalau masih ada tinggal yang kuliah doang. Ya, kalau masih ada anak yang SMP pada saat pensiun, mungkin dia nikahnya telat, baru punya anaknya telat seperti itu. Bukan telat sih, baru dikasihnya belakangan lah. Tapi intinya pengeluarannya sudah bisa diperkirakan. Nah, dari perkiraan pengeluaran nanti ya pada saat pensiun itu baru dikalikan selama 20 tahun ke depan akan digunakan berapa dengan tingkat inflasi sekian. Kalau Anda menggunakan acuan UMK tadi ya dengan terus inflasi 1,3%, saya rasa sih kalau Anda tingkat pengeluarannya sebesar itu ya tidak masalah. UMK sekarang berapa? 4,5, 5? 4 atau 5 mungkin ya. Nah, kalau Anda bisa pada saat pensiun hidup dengan 4 juta sekian per bulan, ya silakan disiapkan. Silakan dihitung dengan rumusnya. Di kita sih ada sih, di financial planner pasti bisa menghitungkan seperti itu. Cuman tingkat inflasi 1,3% juga kayaknya kecil ya. Biasanya 3% deh kayaknya. Sekitar 4-an. Biasanya. Ya. Ya. Siap kan? Nah. Boleh. Saham. Oke. Jadi silakan dihitung-hitung dari sekarang 3% dikali UMK dan itu yang harus kita siapkan kendaraannya Pak ya.
Wah, Oke, ini baik, nyuruh saya lanjut. jadi Kita peramal ini. akan menjawab lagi. Ya. Sebenarnya ini Jadi, waktunya sudah habis, tapi kita akan beri tadi spare 5 menit lagi ya, Pak. kalau di Oke, saham baik. jangan main-main. Dari Kalau nggak Maton trading, Ricky investing IT aja. ini banyak Jangan banget yang main-main. nanya tentang saham. Nanti dapetnya Dalam juga masa mainan loh. krisis, apakah main saham Nah. termasuk dalam option? Dalam kondisi Terus sekarang, gimana kalau rebound berapa lama nih Anda untuk di saham trader, ini? trader saham, Silakan nih. trader mah nggak usah ngeliatin krisis sekali. Kalau trader, Anda pasti akan selalu bisa mendapatkan peluang di tengah krisis seperti ini. Tinggal pakai technical analysis. Kalau Anda investor, seperti tadi yang saya bilang, kalau Anda investnya udah dari berapa tahun lalu, maka kondisi sekarang dan misalnya udah invest berapa tahun lalu dan akan dieksekusi, dananya itu masih lama. Sekarang ini justru sedang peluang. Anda bisa masuk tapi tetap terukur ya. Ukur kebutuhan dan daruratnya sudah cukup atau belum kayak tadi. Sudah 12 kali belum. Kalau belum, jangan masukin dulu di saham. Perkuat dulu pondasi dana daruratnya ya. Jadi kembali, Anda akan invest atau trading itu akan sangat bergantung dengan kondisi keuangan Anda sekarang. Kalau Anda keuangannya sudah cukup kuat pondasinya, dana darurat sudah oke, konsumsi juga bisa dikontrol, maka Anda bisa melanjutkan untuk investasi itu. Dan sekarang ini memang dibilang lagi diskonnya gede-gedean karena standar deviasinya udah 2-3 di bawah. Begitu. Terus kalau ditanya kapan selesai? Selesainya itu kalau COVID-nya sudah mereda juga. Nah, sekarang kita belum melihat COVID mereda. Gitu. Belum, Mbak. Nggak tahu saya, Mbak. Yes. Ya, cara melacaknya tentu di tahapan ke-6 tadi Kita Pak, juga di belum tahu perencanaan sebenarnya keuangan. Pak ya. Anda harus lakukan monitoring. Baik. Nah, monitoring itu adalah Baik, ini ada pertanyaan lagi dengan dari melihat Bapak kembali Erba Syam, jumlah aset HSC Bapak, Produksi jumlah RU5 utang Bapak, Balikpapan. asuransinya Apakah ada cara berapa, terbaik bagi investasinya udah saya berapa. untuk melacak Nah, ini kemajuan biasa saya kita menuju lakukan tujuan dengan namanya keuangan? Nah, baik financial lagi nih check-up. dengan tujuan hidup Kalau tadi. teman-teman Ada kan nggak tiap sih tahun cara medical melacaknya check-up nih, nih, Pak? tiap tahun. Nah, kalau kita lakukan namanya financial check-up. Jadi, asetnya dihitung, sudah cukup bagus proporsinya atau tidak. Utangnya proporsinya terlalu besar atau tidak. Uang pertanggungan asuransinya sudah memenuhi kebutuhan atau tidak. Apakah Anda over-insured atau Anda under-insured. Atau malah jangan-jangan Anda nggak perlu asuransi sama sekali. Bisa aja. Lalu yang keempat, apakah investasinya sudah sesuai, dananya sudah sesuai atau belum dengan tujuan. Nah ini, kalau Bapak udah punya, sudah melakukan investasi di beberapa instrumen kali ya, Bapak harus lihat nilainya sekarang berapa. Nah, sesuaikan dengan tujuan. Kalau Bapak mau nyiapkan untuk dana pensiun tadi ya misalnya ya, perlu sekitar 3 miliar misalnya. Nah, investasinya sudah cukup belum 3 miliar gitu. Itu harus dihitung tiap tahun. Financial check-up kalau bisa dilakukan setiap tahun juga. Pakai cara itu, Pak. Yes, betul. Ya. Oh. Wow. Oke, berarti memang harus rajin-rajin check up keuangan ya. Sehat apa enggak gitu kan. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir nih, sebenarnya pertanyaan titipan dari panitia di belakang nih Pak. Jadi ada fenomena sekarang Pak di sosial media. Jadi ada yang pernah posting bahwa dia itu gajinya sebenarnya 2 digit, sekitar 20 jutaan. Nah, karena fenomena pandemi ini dia di PHK sehingga perusahaannya cuma mampu menggaji setengahnya. Terus ada sementara dia punya cicilan rumah sekitar 5 jutaan. 5 juta, kemudian dia punya cicilan mobil 4,5 juta. Terus dia punya anak sisa 500.000 berarti. Sehingga sisanya hanya 500.000. Sisa 500.000. Nah, kenapa? Sedih sebenarnya Pak. Silakan langsung aja dijawab gimana pandangan Pak. Ya ini berarti kan untuk cash flow-nya aja udah sangat memprihatinkan ya. Pengeluaran wajibnya dia aja udah 9,5 juta rupiah.
500.000 apakah cukup untuk makan sehari-hari? Saya rasa akan sangat terbatas sekali. Iya. Jadi mau nggak mau tadi pilihannya dua. Anaknya satu, Pak. Tambah pendapatan atau Anaknya satu. kurangi pengeluaran. Kalau pendapatannya dia nggak bisa, artinya dia masih kerja ya di perusahaan itu ya, gajinya tinggal separuh. Mau nggak mau dia harus cari side income. Cari side income untuk bisa nambah supaya bisa jadi pendapatannya lebih tinggi. Yang kedua, kurangi pengeluaran. Nah, kalau melihat seperti ini, rumah sama mobil, saya ini belum pasti ya, cuman secara kasat mata, kasat telinga ngedengerin seperti ini, saya langsung yang mobil berhentiin, yang mobil. Karena Anda mau pergi kemana sih di masa seperti ini? Gitu. Mobilnya dijual, otomatis cicilannya kan berhenti tuh, 4,5 jutanya. Anda bisa ganti naik motor. Nah, anaknya satu kan, otomatis ya naik motor juga harus bertiga dulu sementara. Kalau setiap hari selalu naik motor bertiga. Tapi kalau WFH kan ya nggak kemana-mana. Dan mau nggak mau juga salah satu mungkin harus ada yang ngalah naik kendaraan umum. Sedih ya, memang sedih. Tapi ya ini harus bisa diambil seperti itu. Kemudian kalau itu pun nggak mau diambil juga ininya, pilihannya, nggak mau jual mobil, nggak mau ya harus jual asetnya dia. Yang dia punya sekarang itu untuk menjadi tambahan pendapatannya dia. Wah, ngeri banget. Susah ini. Iya, harus jual dulu. Ya. Waduh, closing statement di masa pandemi ini, semoga kita selalu sehat semuanya, Pertamina selalu jaya, dan di masa pandemi ini yang paling tidak utama ada jalan teman-teman ya harus untuk menjual dulu persiapkan mobilnya adalah lah ya, biar dana masuk darurat. nih ada income. Kita nggak akan pernah tahu kondisi seperti apa yang baik, sepertinya kita akan sudah hadapi, selesai waktunya, 6 bulan lagi Pak atau 12 Taufik. bulan lagi Ada akan seperti closing ini, statement bisa sebelum jadi kita lebih menutup baik atau sesi lebih ini? buruk, kita nggak akan Silakan. pernah tahu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman persiapkan dana darurat dan juga mulai perbaiki pola cash flow-nya, rebudgeting-nya harus bisa jalan. Godaan-godaan needs versus wants itu, pengen ini pengen itu, sebaiknya sudah mulai harus bisa dikurangi. Pastikan apa yang Anda keluarkan itu memang benar-benar untuk sesuatu hal yang Anda butuhkan, gitu aja. Sama-sama. Wow. Oh ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Taufik untuk sharingnya hari ini. Kita senang banget. Terima kasih juga atas partisipasi 829 pekerja Pertamina. Ini rekor sih katanya paling banyak. Silakan untuk mengisi absen polls di http://ptm.id dan ada di monitor masing-masing ya untuk absensinya. Baik, mohon maaf apabila kami ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Stay safe, stay healthy, stay home bagi yang bisa di rumah aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Oh, lupa tadi kalau mau nanya lagi. Oke, live eventnya sudah. Kenapa? Terima kasih Mbak Krisna. Wah, terima kasih Pak Taufik, Mbak Cisna. Luar biasa. Wih, hebat. Terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah ya. Terima kasih Pak Taufik, Mbak Cisna. Oke, thank you ya. Ada butuh seri 2, banyak seri 3, banget yang nggak dipublish ya udahlah ya. Itu 50. Mungkin kalau Pak Taufik boleh. Pertanyaan-pertanyaannya thank you ya kira-kira Mbak silakan Pak. Cisna, Mbak Desi, Permasalahan orang Pertamina Mbak Yohana, Mbak Talif. Banyak banget, ada yang punya duit 1 Riki, miliar lah. Aduh, pusing gue. Yuk. Aduh. Keren banget. Ya, thank you. Siap, aku pengen banget dengerin tentang investasi-investasi gitu.
Sesi khusus mungkin Pak, investasi. Ya. Wuhui. Pak, makasih Pak. Pak Taufik, makasih. Mbak Cista, makasih. Keren. Oke guys, demikian kali ini video dari Mentor Keuangan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan. Kalian juga boleh komen loh di sini. Kita bisa diskusi mengenai perencanaan keuangan. Hitung-hitung konsultasi gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Mentor Keuangan. See you.